Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Selamat datang kembali ya di channel aku, Rina. Jadi ini tanggal 23 September 2022 ya. Waktunya gajian dari YouTube. Jadi sebetulnya sih gaji dari YouTube itu mulai cair sekitar tanggal 21 sampai tanggal 25 ya. Insya Allah udah cair. Jadi di video ini aku bakalan share ke teman-teman semua berapa sih sebenarnya gaji YouTuber pemula kayak aku gini, biar nggak ada dusta di antara kita gitu ya. Udah kayak judul sinetron aja. Jadi kan ada juga yang nanyain, terus ada juga yang komentar nyinyir gitu ya, padahal gaji YouTube-nya gede tapi makan masih diirit-irit gitu, masih dihitung-hitung. Jadi aku bakalan bongkar berapa sih sebenarnya gaji aku, terus aku juga bakalan ngasih tips ke temen-temen yang mau mencoba untuk menjadi YouTuber gitu ya, biar cepat dimonetisasi, biar cepat bisa menghasilkan duit dari YouTube. Nah, tapi di sini aku mau cerita ya. Jadi hari ini aku tuh ngajak anak-anak, emang udah janji juga mau beliin anak-anak sepeda ya. Karena sepeda anak-anak itu udah berkarat, terus rantainya sering banget copot, dan alhamdulillah ada rezeki. Jadi ya udah, ini aku ajak anak-anak ke toko sepeda. Nah, buat teman-teman yang ada di Probolinggo, ini aku belinya di toko sepeda rezeki ya, ada di Jalan Panglima Sudirman. Nanti aku liatin plangnya di atas. Jadi di sini nggak tahu juga ya tempat yang murah yang mana. Pokoknya aku belinya di sini. Nah, ini untuk sepedanya Mas Dio itu harganya 1.300.000, sedangkan untuk Adek Royan itu harganya 900.000. Jadi ini udah sekalian sama di setelnya gitu ya. Pokoknya udah dipasang semuanya gitu. Terus sama juga di antar sampai ke rumah gitu. Jadi pokoknya totalnya ini 2.200.000 itu udah sampai ke rumah ya teman-teman, dan udah di setting semuanya deh pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau beli atau buat perbandingan silahkan aja ya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya, ini aku nggak bermaksud pamer sama sekali gitu ya, apalah aku gitu yang gajinya juga masih ya alhamdulillah cukup untuk aku ya, cukup besar bagi aku gitu. Tapi semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua yang baru mau terjun ke dunia per-YouTubean ya, bahwa sebenarnya kalau kita serius itu bisa loh dari YouTube menghasilkan uang gitu, meskipun kita hanya ibu rumah tangga biasa gitu. Oke, jadi di sini aku bakalan langsung aja kasih tipsnya ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba jadi YouTuber, yang pertama adalah harus rutin upload tiap hari. Kenapa sih harus rutin upload tiap hari? Karena kita bukan siapa-siapa gitu ya, bukan orang terkenal, kita hanya manusia biasa yang dikenalnya sama tetangga-tetangga doang gitu loh. Sedangkan di YouTube tuh kan online gitu loh, nggak cuma tetangga yang lihat. Jadi harus tiap hari upload itu biar sama YouTube itu terdeteksi kalau kita tuh serius gitu, ibaratnya kayak serius kerja di YouTube. Jadi nanti bakalan dapet rekomendasi dari YouTube. Kita nggak perlu capek-capek nge-share, nggak perlu capek-capek cerita-cerita ke orang. Itu nanti bakalan YouTube yang ngasih tahu ke orang-orang di seluruh dunia gitu ya. Atau kalau misalnya nggak bisa rutin upload tiap hari, ya paling nggak 2 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Itu udah yang paling maksain banget lah ya, karena namanya aja YouTuber pemula, belum ada yang kenal sama sekali. Kalau misalnya mau upload sebulan sekali boleh banget, tapi ya jangan ngarep juga bisa dapet duit dari YouTube gitu ya, karena ya kita bukan siapa-siapa gitu sebulan sekali. Kecuali kalau misalnya hokinya itu hoki tingkat dewa, ya bisa aja gitu tiba-tiba viral cuma upload 1 video ya kan. Untuk tips yang kedua, supaya video kita banyak yang nonton, kita harus menerapkan SEO atau Search Engine Optimization.
Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di Google apa itu SEO. Intinya sih bikin judul dan thumbnail itu yang menarik, yang bisa bikin orang penasaran sampai akhirnya ngeklik, dan usahakan videonya emang bener-bener enak buat ditonton ya. Aku juga belum sesempurna itu sih, tapi ya masih tetap terus belajar dan masih berusaha supaya video aku itu layak untuk teman-teman tonton. Nah, tips yang ketiga yaitu fokus sama satu tema ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin video tutorial makeup, ya usahakan di permakeupan aja, nggak usah ada makeup, nggak usah dicampur sama masak-masak gitu. Itu nggak sinkron, karena kita bukan Nagita Slavina gitu ya. Dia mah mau ngupload apapun, campur-campur, gado-gado atau apapun itulah, pasti bakalan banyak yang nonton karena dia emang udah terkenal gitu. Kalau misalnya kita gado-gado, ya udah wassalam, karena ini pengalaman dari aku sendiri ya teman-teman. Jadi sebelum masak-masak ini, video aku itu campur-campur, ada video tutorial, ada video tutorial YouTube, tutorial ngisi pulsa, tutorial pokoknya macem-macem deh, campur-campur, gado-gado nggak jelas gitu. Dan itu aku ngerasain banget susahnya maju, karena ibaratnya ada orang yang subscribe untuk nonton video masak-masak, ada yang subscribe untuk video tutorial gitu. Jadi ketika kita mengupload video yang masak-masak, orang yang subscribe karena mau nonton video tutorial kita itu nggak bakal nonton yang masak-masak gitu. Makanya jangan gado-gado deh. Kalau misalnya mau mulai nge-YouTube dari sekarang, itu tentuin dulu kita mau bikin video apa dulu nih. Fokus di satu tema. Mau masak-masak ya masak-masak aja, mau misalnya makeup ya makeup aja, mau tutorial YouTube ya tutorial YouTube aja gitu. Jangan gado-gado ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya belajar tentang dunia per-YouTuban, teman-teman bisa cek channel YouTube-nya Hoirunisa Adlina dan juga Den GC. Jadi biar teman-teman itu nggak salah langkah ya, karena di YouTube juga banyak peraturannya gitu ya. Biar teman-teman selalu berada di jalan yang lurus, di jalurnya dunia per-YouTuban yang lurus. Jadi siapa nih yang penasaran sama gaji aku? Jadi aku tuh bikin channel YouTube itu sekitar pertengahan tahun 2018 ya teman-teman. Cuma lupa kapan tepatnya aku pertama kali upload video. Ini aku kasih bukti screenshotannya ya, jadi biar nggak dikira hoax, karena apa-apa sekarang tuh harus ada bukti. Apalagi netizen itu kan pada cermat banget ya kan teman-teman. Jadi ini ya info pembayaran aku selama di YouTube. Aku nge-YouTube itu mulai bikin channelnya sekitar Juli 2018 gitu ya, tapi waktu itu kan nggak tahu gitu, jadi masih angot-angotan gitu bikinnya. Nah terus mulai deh, jadi dulu juga acak-acak ya, channel aku tuh ada tutorial, ada ini ada itu gitu, karena waktu itu juga belum tahu. Jadi pokoknya gado-gado deh isinya, karena udah makin kesini makin belajar gitu ya, ngerti harusnya fokus di satu tema. Makanya jadi alhamdulillah tuh selalu ada peningkatan ya naik turun sih gitu, nggak selalu ada peningkatan juga. Nah ini aku mulai dapat dimonetisasi itu sekitar Januari, jadi aku setahun lebih sedikit lah ya bikin channel YouTube, terus habis itu dimonetisasi. Jadi gaji pertama aku itu ini ada di bulan Februari 2020. Nah itu cuma 18.691 perak. Jadi YouTube itu bisa dicairin gajinya kalau diambang batas $100 atau Rp1.300.000 itu baru bisa dicairkan. Nah makanya ini karena aku nggak sampai, jadi Februari 2020 tuh juga nggak cair. Nah pendapatan yang Februari itu diakumulasi sama yang Maret tuh, jadi 2 bulan aja gaji YouTube tuh cuma 36.000 gitu, tapi terus ada peningkatan ya alhamdulillah. Jadi pokoknya kalau bulan ini nggak cair berarti ditambahin sama bulan depannya, kalau nggak cair juga ditambah lagi sama bulan selanjutnya gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya aku tuh dari Februari baru bisa gajian itu bulan Agustus, berarti berapa bulan tuh? 7 ya.
ya sekitar 7 bulan itu baru bisa terima gaji pertama cair gitu ya. Itu totalnya 2.386.000. Jadi emang gitu ya teman-teman. Terus bulan selanjutnya juga alhamdulillah cair lagi, itu 2.043.000 sekian lah ya. Terus habis itu ada penurunan lagi tuh karena yang nonton itu nggak banyak gitu ya. Jadi channel pendapatan YouTube itu bukan dilihat dari seberapa besar subscribe-nya ya, seberapa banyak subscribe-nya tuh enggak, tapi seberapa banyak iklan yang muncul, seberapa banyak yang nonton gitu ya, terus iklannya jadi muncul, makanya itu jadi makin banyak. Jadi percuma aja kalau misalnya punya subscriber sebanyak 1 juta tapi yang nonton cuma sebiji 2 biji, ya tetap nggak gajian. Tapi kalau misalnya subscriber cuma 2.000 tapi yang nonton sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu gajinya bakalan gede banget gitu ya teman-teman. Nah tuh aku bocorin pendapatan aku. Jadi makin kesini alhamdulillah ya, meskipun kadang ada turun ada naik ya tetap aku syukuri, karena ini istilahnya kayak buat tabungan juga buat aku ya, sampingan gitu. Karena ya alhamdulillah cuma jadi ibu rumah tangga di rumah tapi masih bisa tetap dapat gaji gitu. Nah makin banyak itu terakhir ya karena makin kesini alhamdulillah juga makin banyak yang nonton gitu ya. Nah ini yang terakhir itu banyak banget ya, alhamdulillah menurut aku ini banyak banget ya. Dalam 1 bulan itu bisa nyampe di angka jutaan tuh udah bersyukur banget tuh. Jadi ini gaji tertinggi aku itu ada di bulan Juni sebanyak 4.551.000 rupiah gitu ya. Ini gaji tertinggi aku selama nge-YouTube. Nah, untuk saldo bulan Juli ini cuma ada 1.069.903 rupiah, jadi nggak bisa cair ya teman-teman. Akibatnya bulan Agustus itu aku nggak gajian karena saldonya nggak cukup, karena kan saldo minimal bisa cair itu 1.300.000. Jadi yang 1.069 ini ditambahin sama penghasilan bulan Agustus sebesar 2.381.539 ini ya. Nah totalnya itu jadinya 3.451.442 rupiah. Jadi itu gaji aku yang cair di bulan September. Alhamdulillah September ini aku gaji yang cairnya itu 3.451 gitu ya teman-teman. Nah ini ada pemotongan pajaknya soalnya, jadi ada potongan pajak sebesar 10.631. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya sedikit banyak yang ada rezeki dari YouTube dari manapun itu aku syukuri gitu. Jadi setelah penghasilan itu ditotal selama aku nge-YouTube itu ada totalnya 17.052.042 rupiah. Alhamdulillah ya, itu angka yang fantastis menurut aku, bisa ada sampai 17 juta. Ya memang enggak itu sih, bukan yang langsung sebulan gitu ya, itu gabungan dari awal mulai aku nge-YouTube. Tapi alhamdulillah pokoknya ada penghasilan tambahan, aku udah bersyukur banget. Jadi itu ya teman-teman, video aku kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih selalu menonton. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.